sendiri dan terutama dengan tujuan akhirnya endingnya kepada masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat hidup sehat, bisa bertemu dalam acara karena ibu perwakilan studi EHRA. Apakah itu EHRA, Bu? Environmental Health. Sudah dengar semua. Kayaknya kita pulang aja nggak usah pulang. Ayo pulang. Mudah-mudahan ya. Oke. Oke. Ibu-ibu udah ada yang pernah melaksanakan survei EHRA sebelumnya? Belum pernah? Ya, ini dilaksanakan pernah sekali tahun 2020. Iya. Sebelumnya itu dilaksanakan 5 tahun sekali, biasanya H-1. Dilaksanakan pada tahun terakhir adalah pada 2020, ya. Jadi hari ini kita ada pelatihan studi EHRA. EHRA itu adalah singkatannya apa, Bu? Environmental Health Risk Assessment, ya. Penilaian resiko kesehatan lingkungan, ya. Ada apa aja sih di dalamnya, ya? EHRA merupakan survei partisipatif di tingkat kabupaten kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku hygiene dan sanitasi skala rumah tangga. Ya, nanti ibu-ibu akan datang ke rumah tangga, ya, random sampling. Nanti ada 30 rumah tangga yang akan ibu datangi. Ya, satu desa ada 2 orang, berarti 1 orang 15. Ya. Itu tadi diterangkan gambarnya 7.500 kalau nggak salah dipotong 6%. Jadi standar yang peruntukan dari kabupaten. Kalau dari puskesmas yang pengennya awal buka per rumah tangga 1.000. Ya, setuju lah, Bu? Ya nggak, Bu? Kepengennya, ya cepat rampung ya. Kalau 1 rumah tangga 100.000 cepat selesai ya, Bu ya. Ya, tapi memang itu standarnya dari anggaran kabupaten 7.500 dipotong 6%, ya, dipotong 6%, ya, tidak punya NPWP. Ya, mudah-mudahan ibu di sini terus ikhlas, Ibu. Insyaallah. Ini tujuan dari studi EHRA memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi, mendapatkan gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan, menyediakan informasi dasar yang valid dalam penilaian risiko kesehatan lingkungan. Manfaatnya pastinya hasil studi ini nanti akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan dokumen strategi sanitasi kabupaten, ya, atau SSK. Nah, ini fokus studi EHRA. Selalu ketemu dengan apa, Bu? Kalau berbicara masalah sanitasi yang selalu bertemu dengan STBM, 5 pilar STBM. Ini ahlinya, ini dari Pakuran ini. Ya, Mbak Eva ya. Aku kalah sama Mbak Eva. Kalah, Bu. Nah, ini fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup layanan pembuangan sampah, ya. Nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan ada hal-hal yang perlu cukup diamati, ya. Nanti ada kuesionernya, sudah dibagi, Ibu, sudah dibagi. Nanti dilihat kembali, ini nanti akan dipandu oleh Pak Desi. Terus bagaimana saluran pembuangan air kotor atau limbah tinjanya, drainase lingkungan atau salurannya, terus sumber air minum. Nah, yang berikutnya adalah perilaku hygiene dan sanitasi, pastinya mengacu kepada 5 pilar STBM. Masih ingat ya Ibu-ibu 5 pilar STBM? Apa aja, Bu? Cuci tangan pakai sabun. Iya, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan air limbah rumah tangga. Nah, ini adalah langkah-langkah studi EHRA. Ini untuk persiapan. Jadi dari tahap 1, tahap 2, dan ini nanti tahap 1 dari kita, tahap 2 penentuan area, nanti akan random sampling, ya Ibu, nanti akan kita ajarin bagaimana cara menentukan sampling atau cara menentukan rumah tangga yang akan Ibu laksanakan survei, ya. Untuk pengelolaan data nanti ada di kita,
ya. Jadi ibu sampai dalam tahap 4 ini pelaksanaan studi EHRA. Nanti entry-entrynya di kita saja, ya. Fotonya yang pakai map ya Bu ya. Tidak semua rumah tangga, hanya beberapa saja, ya. Ya, yang pakai map. Bisa ya, kayaknya kader-kader Semarang udah pinter semua ya. Fotonya yang pakai map. Iya ada, tapi nggak semua. Nggak usah, nggak semua kakak, ya. Sampel aja, ya. Terus kemudian ini ada metode studi EHRA. Nah ini ya, tadi ini dijelaskan, ini nanti sampling ya Bu ya, random sampling, dipilih secara random berdasarkan tempat RT dalam satu desa atau kelurahan. Kemudian respondennya, nah ini responden ya, yang perlu dibawa garis bawahnya adalah respondennya adalah perempuan Bu. Ya, ini catatan Bu, perempuan yang sudah menikah berusia 18 sampai dengan 60 tahun sebanyak. Nah, di sini kita hanya 30 orang per desa atau kelurahan, ya. Untuk teknik pengumpulan datanya nanti ibu-ibu akan melakukan wawancara dan pengamatan. Jadi ada hal-hal yang memang sesuai dengan kuesioner itu ditanyakan, dan ada hal-hal yang cukup ibu-ibu hanya amati saja, ya, dari hasil pengamatan. Wah, sudah terlihat seperti itu, ya. Nah, ini adalah 5 hal penting dalam bertanya. Nanti kan ibu akan bertanya, dia tidak boleh menambah atau mengurangi, apa adanya saja, tidak boleh mengubah, tidak boleh mengarahkan, ya. Jangan mengurangi atau mengubah pertanyaan, ya. Bertanyalah atau mengulang pertanyaan sesuai dengan yang tertulis per kata, jangan ditambah atau dikurangi. Misalnya nih, yang tertulis adalah apa sumber air yang paling banyak ibu gunakan untuk minum dan masak? Ya, bertanyalah seperti itu sesuai dengan tulisan, ya. Jangan ditanya ibu minum dan masak pakai air apa? Beda kan? Beda ya. Jadi jangan tidak usah merubah pertanyaan yang ada di kuesioner. Bacalah sesuai dengan apa yang ada di kuesioner, ya. Atau ini, ibu pakai air sumur untuk minum dan memasak. Nah, padahal harusnya sumber air yang paling banyak ibu gunakan untuk minum dan masak, ya. Paham ibu sampai di sini, ya? Kecepatan buatan Bu. Buatan. Nah, kecepatan anu nanti kok ya Bu ya. Ya. Alon-alon sih penting paham ya Bu. Ini tadi ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Misalnya pertanyaan yang benar, apa sumber air yang paling banyak ibu gunakan untuk minum dan masak? Pertanyaan yang salah, ibu pakai sumur untuk cuci piring kan? Tidak boleh ya Bu ya. Ya, jadi baca sesuai dengan pertanyaannya. Terus kemudian membantu menjawab. Dan apa ini sumur kan? Gak usah ya Bu ya. Jawab deh, bisa tanya sendiri, dijawab sendiri ya kalau seperti itu ya. Ini yang harus dihindari, ya. Pilihan jawaban dibacakan, ya. Ini misalnya ada beberapa pilihan jawaban, silakan dibacakan. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara, pastinya situasi. Sama-sama ya Bu ya. Situasi ibunya juga situasi simpel, wawancara lagi jengkel orang misalnya. Ngaruh gak Bu? Ngaruh. Terus situasi yang diwawancarai juga, ya. Tempatnya juga berpengaruh, kehadiran orang ketiga juga berpengaruh. Misalnya kita lagi melakukan wawancara, tiba-tiba ada tetangga datang nimbrung, berpengaruh nggak Bu? Ibu-ibu serampung, ibunya fokus dengan kuesioner, gara-gara ada tetangga, anak apa sih? Biasanya gitu ya, tetangganya, anak apa sih ya Bu? Anak beli bantuan ya Bu? Gitu ya, nimbrung ya. Nanti jenengan yang paham ya situasi yang seperti itu kira-kira harus digimanakan.
Sit ya Bu, apa lagi anak kir wawancara sit gitu ya. Jangan-jangan jenengan malah ikut nimbrung ngobrol ya. Ya, biasanya seperti itu ya. Ya, dihindari ya Bu, dihindari ya. Terus kemudian juga sikap ya, pastinya sopan, ramah ya. Terus kemudian wawancara dan karakteristik sosial. Karakteristik sosial pastinya akan berbeda ya ibu-ibu ketika jenengan datang ke orang yang mungkin tamatannya SD dengan tamatan kuliah, pastinya akan beda. Bagaimana jenengan menghadapi orang tersebut, pribadinya pasti akan berbeda. Jenengan tanya dengan orang yang ekonominya menengah sama orang yang ekonominya kurang, pasti akan berbeda. Melayani beda atau pembagian biasanya jenengan beda kan, memperlakukannya pastinya menyesuaikan ya Bu ya, menyesuaikan kondisi dari si yang diwawancarai ya. Terus keterampilan mewawancarai, oleh hari ini jenengan dilatih di sini biar ibu-ibu terampil dalam melaksanakan wawancara. Terus kemudian responden, karakteristik responden ini tadi sudah dibahas nih, karakteristik sosial. Apa responden, karakteristik sosial sudah dibahas. Kemampuan menangkap pertanyaan, tadi biasanya akan berbeda. Tamatannya SD dengan tamatannya SMA pasti beda ya Bu ya. Bagaimana menangkap pertanyaan? Ya bukan pasti, tetap ada yang biasanya berbeda. Jadi jangan kudu sabar. Tapi pertanyaannya nggak usah diulang-ulang. Usahakan mengulang pertanyaan hanya sekali ya. Terus kemudian juga isi kuesioner. Ada yang mudah untuk ditanyakan, ada yang sulit untuk ditanyakan. Itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ketika ibu melaksanakan wawancara ya. Alat tulisnya tadi udah dikasih pensil ya Bu ya. Penghapusnya model sendiri ya. Bu kita sama penghapus sendiri ya, karena memang kita terimanya seperti itu. Hanya ada blok note, kuesioner. Iya, itu Mbak Nining yang merautkan Bu. Anak SMA yang merautkan tadi ya. Oke, alat tulisnya disiapkan besok, jangan ketinggalan. Terus pahami makna tiap poin, pertanyaan dan pengamatan ya. Ini adalah etika untuk melakukan wawancara. Mungkin kalau tangganya kenal lah ya Bu ya, sudah kenal ya. Nah ini sih luwes aja, nanti jangan di lapangan seperti apa ya. Salam. Iya. Ya, ketika foto nanti izin ya Bu ya. Pokoknya setiap foto kita harus izin foto ya Ibu ya, gitu ya. Jangan main foto saja ya, tetapi ketika foto harus izin, karena kadang ketika foto ada yang langsung lari, sebentar ya Bu ya, belum pakai jilbab, gitu kan? Sebentar ya Bu, belum pakai cincin, nggak ada toh. Ya nggak Bu? Ada nggak yang itu? Sebentar ya Bu, belum pakai jilbab kan gitu ya. Jadi kalau mau foto jangan asal jepret-jepret. Biasanya kan ketika datang mungkin belum siap. Tapi kalau sudah selesai wawancara, ya, jadi seperti itu. Tapi kan fotonya pas lagi wawancara kan gitu ya. Ya sebentar ya Bu, ambil jilbab dulu gitu ya. Jadi harus izin. Mengisi lembar pengamatan, minta responden menunjukkan fasilitas yang akan diamati. Tawarkan kepada responden untuk bertanya, jawab sesuai dengan kapasitas. Ucapkan terima kasih dan kesan yang baik.